Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, Senin 30 September 2024, kita akan kembali untuk mendengarkan sarapan rohani bersama dengan Jemaat Galangning yang Abian Basi. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat pada malam hari, dan Tuhan juga boleh membangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh syukur. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Berkenan Tuhan menyertai kami, agar kami boleh melakukannya juga dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Samuel pasalnya yang kedua ayat yang ke-26. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya?" Dan dalam pembacaan yang kedua, Matius 26 ayatnya yang ke-52. Kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya berikan judul Belajar Menahan Emosi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, emosi seringkali muncul sebagai respon dari sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Sikap ini seringkali menjadi bumerang bagi orang yang tidak dapat mengontrolnya. Oleh karena itu banyak permasalahan yang hadir yang terjadi karena kegagalan seseorang dalam mengatur emosi. Hal ini juga ditunjukkan oleh Abner yang adalah panglima perang Israel yang ingin menjadikan Ishiboset, anak Saul, menjadi raja Israel. Jelas ini bukan kehendak Allah, karena Allah telah memilih Daud untuk menggantikan Saul. Israel dan Yehuda pun pada akhirnya berperang. Abner menantang pasukan Yehuda untuk bertarung, dan dalam Alkitab mencatat bahwa pasukan Abner terpukul kalah oleh pasukan Yehuda yang dipimpin oleh Yoab. Setelah kekalahan tersebut, kemudian Abner melarikan diri, dan Asael, adik Yoab, mengejar Abner yang pada akhirnya dibunuh oleh Abner. Ia menusuk ke belakang dan mengenai perut Asael. Peperangan tersebut berakhir dengan tewasnya 360 orang Israel dan 19 orang yang hilang dari pasukan Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tindakan yang dilakukan Abner memakan banyak korban jiwa. Ambisi Abner tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan mulai mengikis habis kekuatan tentara Ishiboset dan memberi kekuatan kepada pasukan Daud. Begitu pula yang terjadi dengan Simon Petrus, salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang dikenal cepat memberi reaksi atas sebuah peristiwa. Ketika pada saat itu Tuhan Yesus hendak ditangkap oleh segerombolan besar orang yang membawa pedang dan pentung, Petrus menunjukkan sikap yang reaktif. Tanpa pikir panjang, ia emosi, ia marah dan mengeluarkan pedang, bahkan menghunuskan pedang ke telinga hamba imam besar, sehingga putuslah telinganya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tindakan tersebut merupakan wujud dari membela gurunya. Tetapi melihat hal tersebut, Yesus justru menegur Petrus untuk memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. Karena bisa saja tindakan kekerasan tersebut akan membahayakan dan merugikan dia, bahkan para murid yang lainnya. Yesus menghentikan Petrus supaya hal sia-sia yang lebih dari itu tidak terjadi lagi. Yesus pun juga menegaskan bahwa peristiwa ia ditangkap merupakan sebuah penggenapan yang tertulis dalam kitab suci, sehingga ia tidak menginginkan kekerasan terjadi karena ia datang untuk menghadirkan damai.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sikap yang ditunjukkan oleh Abner dan juga Simon Petrus juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting bagi kita untuk bersikap sabar dan tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Sabar dan tenang dalam bertindak menjadi kunci untuk kita tetap dapat mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga emosi itu tidak akan memimpin kita, tapi Tuhanlah yang tetap memimpin kita. Tuhan tentu memiliki rencana dan tujuan dalam kehidupan kita melalui berbagai peristiwa. Baik itu melalui peristiwa yang menyenangkan maupun melalui peristiwa yang kurang menyenangkan. Tugas kita saat ini hanyalah untuk menahan diri, menahan emosi. Jangan sampai kita dipimpin oleh emosi sehingga Tuhan menjadi sulit untuk mengendalikan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini marilah kita memulai kehidupan kita, terkhususnya di hari ini dengan penuh sukacita. Milikilah kesabaran yang penuh, bahkan sukacita yang penuh, sehingga banyaknya cobaan yang akan kita alami sepanjang hari ini tidak akan mengurangi sukacita kita. Sebab emosi tidak akan dapat menyelesaikan berbagai pergumulan. Justru emosilah yang akan menambah pergumulan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah tenang dan jadikanlah Kristus sebagai penuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama di pagi hari ini, yang mengingatkan setiap kami untuk kami boleh menahan setiap emosi dalam diri kami, agar kami tidak mengeluarkan perkataan yang tidak baik, tindakan yang kurang menyenangkan. Tapi kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami, menolong kami di dalam bersikap dengan baik. Bapak yang terkasih, kami juga saat ini berdoa bagi setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, bahkan pendidikan kami sepanjang hari ini ya Bapak. Tuntun sertai kami Bapa agar kami boleh melakukannya dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan sampai emosi yang memimpin kehidupan kami ya Bapa, tapi kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang boleh memimpin kehidupan kami dalam melakukan setiap hal di pagi hari ini sampai malam tiba. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami. Berikanlah kami kesehatan ya Bapa dan kemampuan untuk kami melewati hari ini dengan bersukacita, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus dan juga menyebarkan berita tentang Tuhan. Kami berdoa bagi setiap sanak saudara kami Bapa yang dalam kelemahan tubuh. Berkati dan kuatkanlah mereka, agar mereka boleh segera dalam proses pemulihan yang jauh lebih baik lagi melalui setiap pengobatan dan juga rawatan dokter bahkan keluarga terdekat. Tuhan juga berkati setiap kehidupan kami, terkhususnya di Jemaat Galang Ningyang Abian Base, bahkan di jemaat-jemaat Tuhan lainnya. Berkatilah ya Bapa dalam pelayanan kami selama sepekan ini. Kiranya Tuhan sajalah yang boleh berkuasa dan berotoritas dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, ampuni segenap salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh menyertai dan tetap tinggal dalam kehidupan kami sekalian. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.